Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai surat An-Nahl ayat 36. Di dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 36 ini menegaskan pentingnya tugas para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Ayat ini berbunyi, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Pada ayat tersebut mengandung pesan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengajak umat manusia menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah, serta menjauhi penyembahan terhadap setan dan berhala. Dalam upaya ini, Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada beberapa individu, sementara yang lain tetap dalam kesesatan akibat penolakan dan pengingkaran terhadap risalah yang disampaikan oleh Rasulnya. Di sisi lain, ayat ini mengajak umat manusia untuk merenung dan memperhatikan betapa pentingnya dalam perjalanan hidup di dunia ini, yaitu manusia diminta untuk melihat dan memahami bagaimana kesudahan dan akibat yang menimpa orang-orang yang menolak kebenaran dan tuntunan yang telah diutus oleh Allah melalui Rasul-Nya. Hal ini sebagai pengingat bagi umat manusia agar senantiasa mengambil pelajaran dan berpegang teguh pada petunjuk yang telah disampaikan Allah melalui Al-Quran dan Rasul-Nya. Bahkan, ayat ini juga mengandung ajakan untuk mengamati dan memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang termanifestasi dalam ciptaannya. Melalui alam semesta ini, Allah menunjukkan kekuasaannya, kebijaksanaannya, dan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya, umat manusia diharapkan untuk selalu bersyukur dan menghargai nikmat-nikmat Allah yang terdapat dalam setiap detik kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai bukti dari tauhid, bukan saja kita harus beriman kepada Allah, tapi pastikan diri kita menjauhi tagut. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, satu ayat setelah ayat kursi, Allah Ta'ala mengungkapkan dengan bahasa yang lebih tegas lagi, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Bahkan Ibnu Abbas ketika menerangkan apa itu buhul tali yang amat kuat, beliau mengatakan kalimat La ilaha illallah. Jadi tidaklah orang berla ilaha illallah seandainya dia hanya mau beriman kepada Allah, tapi dia tidak mau mengingkari tagut. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, bekerja sama dengan tagut. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, dapat kita ambil pelajaran dan poin penting dari surat An-Nahl ayat 36 ini, yaitu pentingnya menjalani kehidupan dengan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab manusia dalam mencari kebenaran, mengikuti petunjuk Allah dan menghindari kesesatan, serta selalu merenungkan kehidupan masa lalu dan mengambil pelajaran dari akhir orang-orang yang menolak risalah Allah. Semua ini bertujuan agar manusia dapat hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi, menghargai ciptaan Allah, dan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan petunjuknya. Wallahu a'lam bissawab.